dalam Islam syahid itu dibagi 3. Nanti ada syahid dunia wal akhirah, ya di dunia dinilai syahid, di akhirat pun ditetapkan syahid. Ya ini seperti orang yang berjuang langsung di medan perang, ketika ada tuntutan untuk berjihad di medan perang, kemudian ia wafat dengan niat ibadahnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud syahid dunia wal akhirah. Maka ia dikuburkan dengan pakaian yang melekat pada dirinya tanpa harus dimandikan atau dikafani kembali. Ya, ada lagi yang kedua nanti syahid akhirah, dunia ad-dunya. Jadi ia syahid dalam penilaian akhirat, tapi untuk di dunianya ia berbeda dengan yang pertama karena masih diberikan hak-haknya berupa hak jenazah pada umumnya, tidak seperti yang pertama tadi. Jadi tetap ia dimandikan, tetap ia dikafani, tetap ia kemudian disolatkan seperti pada umumnya jenazah muslim yang lain, hanya statusnya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan di sini contohnya seperti wabah, tenggelam, terbakar dan melahirkan. Ya, kalau Anda ingin spesifik mengetahui hadisnya, di tangan saya juga sudah ada beberapa lembaran yang saya langsung dapatkan dari kitab-kitab terkait langsung dengan syahid akhirah. Ya, seperti ada riwayat di sini dari sahabat istri Nabi bahkan ya sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwa beliau menyampaikan informasi Nabi pernah bersabda, "Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabira muhtasiba an ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Ya, disampaikan bahwa tidaklah seorang hamba yang tertimpa atau mengalami wabah fayamkuthu fi baladihi, maka ia menetap di tempatnya, ya di daerahnya, atau dalam konteks kalau menyebar luas di kabupatennya, kotanya, provinsinya atau negaranya, kemudian ia bersabar, mengoreksi diri dan menyadari bahwa semua itu tidaklah ditetapkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hal demikian, kalaupun ia wafat dalam kondisi terkena wabah itu, maka ia mendapatkan pahala syahid. Nah, ini pun dikuatkan kalau Anda buka di Al-Bukhari dan Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan asy-syuhada'u khamsatun. Ya, di antara para syahid itu ada 5 yang Nabi sebutkan. Nanti di hadis lain disebutkan beberapa yang lain juga. Nah, 5 ini di antara contohnya, kata Nabi, al-mat'unu, orang yang terkena wabah lalu wafat. Yang kedua al-mabtunu, ya, orang yang mengalami penyakit perut yang sangat, ya, kemudian ia wafat. Ya, yang kedua ini seperti ibu misalnya yang tengah mengandung, mengalami penyakit perut, wafat ya saat mengandung, apalagi kemudian melahirkan, maka masuk juga kemudian kategori syahid. Yang ketiga al-ghariqu, yang wafat dalam hal tenggelam. Yang keempat sahibul hadmi, yang tertimpa bangunan. Ya, kemudian yang kelima syahid fi sabilillah. Nanti di hadis lain Anda temukan juga yang terbakar, ya. Kemudian juga spesifik di sini disebutkan yang melahirkan dan beberapa contoh yang lain. Bagi sebagian yang mungkin tengah bersedih, karena boleh jadi karena panik, bingung, ya mohon maaf sekali, ada dihiasi di berita bahwa saudaraku, Anda mengantar ke kuburan hanya 1-2 orang. Bahkan mungkin terasa sunyi, tidak ada orang mengantarkan, tidak seperti hari-hari biasanya. Demi Allah saya katakan, Anda mendapat berita gembira bahwa statusnya insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang wafat syahid. Allah mengangkat derajatnya. Kenapa kita yang masih hidup bersedih? Tugas kita sekarang mengisi dengan beramal saleh, ya sabar dengan kondisi ini karena Allah telah memberikan berita gembira kepada kita melalui lisan nabinya, tinggal kita yang mengisi hari-hari dengan penuh kebaikan. Itu poin terbesar yang kita mesti sadari, sehingga insya Allah dalam situasi ini pun kita berjuang untuk menutup supaya virus tidak menyebar kepada yang lainnya. Saat bersamaan Allah berikan penegasan lewat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa perjuangan kita diapresiasi oleh Allah. Yang wafat syahid, yang hidup pun mendapatkan pahala yang tidak sedikit dengan izin Allah Subhanahu wa taala.